Halo sahabatku dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya John Sung dan Ibu Rina Solihin. Pada malam hari ini kami Selamat ingin malam. bincang-bincang mengenai selamat malam Ibu. Selamat Kami malam Pak akan John. bincang mengenai Apa kabar? selamat malam Ibu. Baik, puji Tuhan ya. Ya. Jadi Ya, sahabatku puji dimanapun Anda Tuhan, berada, semua sehat pada ya. malam hari ini pada malam hari ini kami akan bincang-bincang mengenai kebenaran firman Tuhan dengan Ibu Rina Solihin. Ini untuk yang kedua kali ya. Waktu yang pertama Ibu Rina sudah menceritakan bagaimana kesaksian beliau dari kecil di dalam budaya Minangkabau, kemudian akhirnya mencari kebenaran firman Tuhan dan akhirnya diselamatkan ya. Jadi pada malam Amin, hari amin, ini, ya amin ya Bu ya, sehat-sehat ya Bu ya. amin. Oke Ibu, pada malam hari ini ya kita akan bincang-bincang ya tentang Alkitab Firman Allah atau ada kitab lain Firman Allah itu ya. Sebelumnya saya akan share sedikit slide saya ya, share screen. Saya akan coba share screen. Sebentar. Saya akan share screen tentang firman Tuhan ya. Ya. Oke. Dan artinya apa? Di luar boleh bawa masuk namanya dari luar. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, Anda lihat di slide di depan di layar Anda di sini ya. Ini adalah beberapa kitab ya yang mengklaim bahwa kitabnya sebagai firman Allah. Nah, kita harus ketahui bahwa kalau sebuah kitab mengklaim bahwa dia adalah firman Allah, dia harusnya bersedia untuk diuji. Kalau diuji tidak boleh marah. Kalau marah namanya berarti kitabnya itu palsu. Nah, karena bukan barang asli. Kalau barang asli itu tidak takut untuk diuji. Betul ya Bu Rina ya? Betul Pak John, betul sekali. Betul sekali. Ya. Jadi hanya Alkitab lah ya yang tidak pernah marah umatnya ketika dikritik, ketika kitabnya mau dibakar kah, mau dicaci maki kah, mau apa kah, tetap orang Kristen tidak pernah marah. Karena orang Kristen meyakini Alkitab adalah firman Allah, bukan suci kertasnya, benda itu yang secara materi itu yang suci, tetapi isinya firman Allah itu yang mencerahkan dan memberi kita pengertian tentang kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, Ibu boleh cerita sedikit bagaimana ya? Nah, dulu kan pasti ada salah satu kitabnya nih yang B ya dulu ya. Nah, ini kan B. Kenapa akhirnya bisa? Halo? Oke. Ya, silakan Ya. Bu. Ya, silakan. Oke, selamat malam semua pemirsa dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus. Betul sekali, tadi Pak John mengatakan bahwa begitu banyak kitab ya yang mengklaim dirinya sebagai kitab firman Allah. Ya. Tadi dikatakan juga, apakah semua kitab ini adalah firman Allah? Kitab A, kitab B, C, dan D. Apakah semua firman Allah?
Itu pertanyaannya. Kalau semuanya firman Allah, konsekuensinya adalah bahwa Allah itu tidak konsisten. Why? Karena di kitab A dia bicara berbeda dengan di kitab B, di kitab C, dan di kitab D. Ya, jadi berubah-berubah. Jangankan Allah, seorang presiden pun kalau bicaranya beda di sana dan di sini dan di situ beda lagi, itu pasti akan diturunkan. Plan, pasti akan diturunkan oleh rakyatnya. Ya kan, nggak bisa dipegang nih omongannya. Tentu terlebih lagi Allah. Sangat tidak mungkin Allah itu bersifat plan. Betul ya Pak John ya? Ya, betul. Nah, berarti tidak mungkin semuanya itu adalah firman Allah. Ya. Lalu alternatif yang lain apa? Apakah semuanya bukan firman Allah? Nah, kalau begitu konsekuensinya adalah Allah itu tidak ada. Karena dia tidak ada, maka itu bukan firman dia. Berarti dia tidak berfirman. Berarti itu orang, manusia yang menulis. Itu konsekuensinya. Nah, alternatif ketiga yang masuk di akal sehat kita adalah bahwa dari keempat kitab ini pasti hanya satu saja firman Allah. Tidak mungkin semuanya benar, tidak mungkin. Karena Allah itu konsisten. Semuanya salah juga tidak mungkin karena Allah itu ada dan dia berfirman. Akhirnya yang kita ambil ya alternatif yang ketiga bahwa salah satu saja dari 4 kitab yang digambar itu adalah firman Allah. Satu dari kitab ini adalah firman Allah. Tentunya dengan cara menguji ya, dengan cara mengujinya. Apakah benar firman Allah atau bukan? Nah, begitu Pak John. Nah, cara berarti betul diuji ya. Diuji, harus siap diuji. Seperti tadi dibilang bahwa kalau barang palsu dipertanyakan, biasanya yang pemiliknya marah-marah dan tidak suka jika dipertanyakan, ya kan? Kalau saya punya tas palsu, ya, saya punya tas bermerek yang branded tapi palsu, saya sangat tidak suka kalau ada yang bertanya. Tapi kalau saya punya tas yang Louis Vuitton misalnya asli, saya senang sekali kalau ada orang menanyakan. Begitu. Betul. Itu secara akal sehatnya seperti itu. Nah, jadi, sekarang dulu Ibu pernah nggak ini mempertanyakan gitu, misalnya di dalam Al-Qur'an itu ya. Apa sih yang membuat Ibu ini firman di dalam Al-Qur'an itu, apa yang membuat Ibu itu merasa ini bukan firman Tuhan loh gitu? Iya, di pertemuan di live streaming kita yang pertama, saya masih ingat itu kan saya sudah mengatakan bahwa ada empat yang saya pakai barometernya untuk menguji apakah itu firman Tuhan atau bukan. Ya, yang pertama adalah konsep ketuhanannya. Ya, apakah dia memiliki sifat-sifat yang betul-betul dimiliki oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa semesta alam ini. Pertama, dia harus maha benar, harus maha adil, dia harus maha kasih, dia harus maha tahu. Itu. Ya. Tapi kalau salah satunya tidak terpenuhi, saya katakan itu bukan kitab firman Allah. Ya. Nah, kitab firman Allah itu harus selaras isinya dengan sifat-sifat Allah. Itu selaras. Kalau Allah itu maha benar, maka isinya, pengajarannya harus maha benar. Begitu. Ya. Nah, tidak mengandung kesalahan. Nah, kemudian Allah maha suci, maka pengajarannya juga harus suci. Tidak boleh ada hal-hal yang secara manusia aja kita sudah nggak bisa terima, ya. Jadi dia memiliki standar moral tertinggi, ya. Jadi Allah Maha Suci itu memiliki pengajaran dengan standar moral tertinggi. Seperti di Alkitab, Allahnya itu melebihi standar moral yang biasa, ya. Misalnya orang mengatakan kasihilah saudaramu
dan bencilah musuhmu. Ya kan? Ya. Tapi Alkitab mengajarkan kasihi saudaramu dan kasihilah musuhmu, ya, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi Itu orang ayat, menganiaya kita, itu ya, ayat itu ada di Al-Quran enggak, Bu? Kalau begitu, soal mengasihi gitu. Nah, kalau di Al-Quran itu lebih ditekankan mengasihi sesama saudara seiman, ya kan? Jadi di Seiman. luar seiman, jadi di luar iman Islam itu dimusuhi, ya, dihindari, nah begitu, ya, kalau bisa ya sampai dihalalkan darahnya begitu, ya. Oh, itu memang ada ayatnya ya Betul. di dalam itu Al-Quran itu, bahwa kalau misalnya yang kafir itu begitu, itu Oh iya, halal. betul. Oke. Itu yang saya pelajari ya. Nah, tapi kalau di Alkitab beda. Betul-betul Allah itu Maha Kasih, ya kan? Dia benar-benar tidak ingin semua orang ini mengalami ketidakadilan, ya. Jadi Ya, musuh pun harus kita kasihi. Begitu, ya, Pak. betul. Ya, Ya, kemudian Allah itu harus Maha tahu, tahu. ya kan? Maha tahu Ya. artinya apa? Dia bisa memberitahukan hal-hal yang jauh di depan, ya. Mungkin beribu-ribu tahun di depan, tapi dia sudah kasih tahu hari ini, gitu. Ya. Itu yang disebut dengan nubuatan, ya. Jadi Alkitab itu syarat sekali dengan banyak sekali nubuatan-nubuatan. Contoh, nubuatan tentang Tuhan Yesus, Allah yang Ya. akan menjadi manusia, akan mati di kayu salib, menggantikan hukuman kita orang berdosa ini. Itu sudah dinubuatkan ribuan tahun, bahkan di Ya. kitab Yesaya itu 700 Saya, tahun ya. ya sebelum itu terjadi. Sebelum itu terjadi, dan nubuatannya sangat spesifik, ya. Dia akan dilahirkan oleh seorang perawan muda, wanita muda, ya kan? Ya. Kemudian dia akan disalibkan untuk menggantikan hukuman dosa, untuk menanggung dosa semua umat manusia ini. Kemudian di matinya pun dia akan disalibkan di antara dua penjahat. Itu betul-betul secara saklek gitu ya. Itu Ya. dibuktikan gitu, digenapi. Begitu, Pak. Kalau di Al-Quran itu enggak ada ya, itu apa, nubuatan tentang ke depan, hari depan begitu, yang digenapi, ada nggak contohnya? Ya, jarang ya. Jarang, Hampir nggak ada ya. paling tentang akhir zaman lah, ya kan. Kalau tentang akhir zaman ada ya, tapi nggak tahu digenapi apa enggak, kan belum. Begitu. Iya. Ya, oke Ibu, terima kasih ya. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, saya menjelaskan sedikit di sini seperti yang ya barusan disampaikan. Kenapa kita orang Kristen itu percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah? Kita harus membuktikannya, yaitu dengan cara circular reasoning. Ada ini orang Kristen yang kurang berhikmat, dia membuktikan bahwa Alkitab itu firman Allah memakai kitab agama lain. Jadi ketika dia baca kitab agama lain, dan kitab agama lain itu membenarkan bahwa Alkitab firman Allah katanya, jadi Alkitab firman Allah. Nah ini kalau begitu, standar Alkitab itu di bawah kitab agama lain dong kalau begitu. Nah ini kurang berhikmat ya. Jadi caranya adalah, kita bisa memahaminya adalah logika kita, akal sehat kita mengatakan Allah Maha benar. Kalau Allah Maha benar, dia tulis buku, dia berfirman, pasti benar semua, tidak ada yang salah. Nah, contohnya misalnya kan ada yang mengkritik Alkitab dalam Matius pasal 6 ayat 25 ya. Markus 4 ayat 38, Lukas 8 24. Ini cerita bagaimana tentang murid-muridnya ketika waktu itu ya, badai topan angin badai itu mau mengkaramkan kapal mereka. Lalu kataannya itu beda-beda katanya. Bukan salah. Karena di dalam kapal itu kan banyak murid, bukan satu murid. Betul. Petrus teriak misalnya, guru, mengapa engkau biarkan kita binasa? Yang satu lagi,
guru kita binasa, ya teriaknya beda-beda karena banyak orang di situ. Jadi ada yang bilang ini salah katanya. Oh itu tidak salah, itu benar. Nah di dalam Alkitab juga di Yesaya 40 ayat 22 itu kan berkata bahwa bumi itu bulat. Jadi Alkitab itu tidak pernah bertentangan dengan sains ya Bu ya. Betul. Kalau di Al-Quran itu apa? Bumi itu datar atau bagaimana? Betul Pak. Alkitab sudah memberitahukan ya jauh-jauh hari sebelum astronot ya, ilmuwan ya, Galileo Galilei itu menemukan bahwa bumi itu bulat. Alkitab sudah jauh-jauh hari sudah memberitahukan ya bahwa bumi itu bulat. Nah, memang kalau masalah bumi itu ada, kalau di Al-Quran itu agak beda ya, bumi itu datar bukan bulat. Bumi datar ya? Jadi kayak meja gitu Bu ya. Kalau kita kayak jalan paling ujung berarti kita jeblos jurang gitu. Nggak tahu juga. Bagaimana begitu mungkin begitu, ya bisa dibayangkan lah kalau bumi datar seperti apa ya, gitu kan. Iya. Tapi kalau bumi bulat itu kan makanya dia bisa berputar. Kalau dia datar bagaimana dia bisa berputar? Iya, berotasi kan. Jadi makanya Alkitab itu tidak pernah bertentangan dengan sains, dengan ilmu pengetahuan ya. Jadi kalau ada yang baca Alkitab katanya bertentangan dengan sains, itu mungkin dia salah paham ya. Makanya saya cek kitab-kitab yang lain ya. Waduh, aneh-aneh sekali bagaimana bisa bumi itu bisa datar, apa kayak kertas buku gitu datar. Konyol sekali, ini sangat konyol. Ya bagaimana saya bisa percaya firman Allah kalau begitu? Nah, kemudian Allah Maha Suci. Kalau Allah Maha Suci, dia berfirman tentu standar moralnya paling tinggi ya Bu ya. Paling tinggi dari tertinggi. Iya. Tertinggi. Jadi saya suka menantang, ada orang siapapun yang bisa menemukan ada kitabnya yang mengajarkan standar kesuciannya, moralnya lebih tinggi dari Alkitab, ya saya pindah agama saja gitu loh. Saya juga Pak. Nah, tapi tidak temukan kan? Hanya di Alkitab bilang kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, Matius 22 ayat 39. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 27 kan? Perbuatlah segala sesuatu yang orang itu kehendaki agar engkau perbuat baginya. Nah, bagaimana? Hanya di Alkitab yang seperti itu, ya. Betul. Belum lagi seorang laki-laki hanya boleh punya seorang istri. Enggak boleh 2, enggak boleh 3. Ya, betul, apalagi 10. Apalagi 10. Bahkan sampai anak kecil umur 6 tahun aja mau dikawinin. Ini kan sudah gila namanya, kan? Waduh, saya kadang tuh bingung bagaimana bisa berfirman menjadi teladan hidup ya, Allah yang Maha Suci begitu berfirman. Jadi tidak masuk akal saya sama sekali. Ya, jadi kemudian Allah Maha tahu, ada hanya di Alkitab yang menceritakan bagaimana penciptaan dari awal sampai akhirnya ya dunia ini. Hanya di Alkitab, tidak ada di kitab lain. Nah, kemudian berceritakan tentang kerajaan, tentang bangsa Israel, runtuhnya bait Allah yang Tuhan Yesus berkata tidak ada satu batu pun akan terletak di antara yang lain, benar-benar runtuh bait Allah. Jadi semua itu adalah membuktikan ini hanya segelintir lah yang kita bicarakan. Alkitab itu adalah firman Allah. Nah, tidak ada saya baca di kitab lain ya. Di kitab lain mengatakan tentang detail kisah penciptaan dan berakhirnya dunia ini, tidak ada. Nggak ada Bu ya di Al-Quran Bu ya. Betul. Tambahan lagi Pak John. Pak John. Ya. Selain dari barometer yang tadi harus selaras dengan sifat-sifat Allah, satu lagi yaitu Alkitab ini jelas penulisnya. Jadi kitab Firman Tuhan itu penulisnya jelas gitu ya. Seperti Taurat itu ditulis oleh Musa, ya kan? Nah, kemudian kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya, ya kan? Nah, kitab Yeremia ditulis oleh Nabi Yeremia. Jadi tidak jatuh dari deblok jatuh gitu. Jadi buku gitu, bukan ya. Jadi memang Allah itu memberikan otoritas kepada para nabi dan rasul ini untuk menuliskan firman-Nya. Makanya sering kita temui ayat-ayatnya di Alkitab kepada Musa misalnya. Musa, tuliskanlah firman-Ku ini di dalam sebuah kitab
gitu ya. Ya. Nah, kepada Nabi Yeremia juga, tuliskanlah firmanku ini dalam sebuah kitab, maka jadilah kitab Yeremia, begitu kan? Ya. Nah, begitu Pak. Jadi penulis dengan tulisannya itu jelas, Jadi gitu. kalau Nah, Al-Quran itu yang tulis siapa? nah itu saya kalau dari informasi yang saya tahu para sahabatnya Nabi Muhammad ya yang menulis, tapi antara nama dengan isinya itu tidak sinkron. Misalnya surat ada namanya Al-Jin gitu ya. Masa Jin yang tulis kan nggak mungkin, ya kan? Gitu. Dan banyaklah ada nama-namanya. Katanya Muhammad tidak bisa baca tulis ya? Begitu. Ya, memang tidak bisa baca tulis. Kasihan sekali ya, tidak bisa baca tulis. Bagaimana tidak bisa baca tulis kemudian mau ngajar ini? Bagaimana ceritanya itu? Ya, sejauh yang saya tahu beliau itu menerima wahyu itu langsung dari malaikat Jibril, ya kan? Kemudian didiktekanlah kepada para sahabat untuk ditulis gitu. Tapi di sisi lain saya juga diberitahukan bahwa ada namanya nuzul Quran, itu Al-Quran tuh jatuh turun dari langit langsung gitu. Jadi waktu kecil saya waktu kecil saya menunggu-nunggu ya di malam nuzul Quran itu katanya air bisa jadi beku dan segala macam. Tapi selama saya jadi muslim saya nggak pernah ngalamin gitu di malam nuzul Quran itu air jadi beku gitu loh. Jadi nggak tahu versi mana yang sebenarnya yang benar, nggak tahu apakah betul tiba-tiba ada bukunya atau memang ditulis juga gitu oleh tangan manusia gitu. Nah, kalau Alkitab jelas ditulis, jelas penulisnya, dan penulisnya ini bukan menulis sekehendaknya, tapi penulis ini betul-betul mendengarkan firman yang mereka dengar atau firman yang diilhamkan kepada mereka gitu. Ya, jadi bukan atas mau-maunya sendiri gitu. Jadi setiap kata yang ada di Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Begitu, Pak. Ya, betul. Kalau di Alkitab memang jelas semua penulisnya. Saya pernah itu tuh nonton itu film itu kan The Must Be Crazy di Afrika, itu tiba-tiba botol Coca-Cola jatuh dari langit, lalu semua pikir ini Coca-Cola ini botolnya ini adalah dewa atau apa, jadi mau disembah-sembah. Ini kan crazy sekali gitu kan. Bagaimana kalau misal suatu benda jatuh dari langit begitu, atau bagaimana lalu kita anggap itu sebagai sebuah firman wahyu. Apalagi Oke lah, saya pikir kita nggak usah bahas terlalu jauh lah soal itu nanti. Iya. Ada yang marah lagi nanti. Iya, itu intermezzo aja. Intermezzo. Karena Pak John bertanya, makanya saya jawab. Nggak mungkin dong bertanya saya nggak jawab gitu kan. Iya. Oke. Ya, baik. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, Anda tidak salah pilih jika Anda pilih Alkitab sebagai firman Allah. Ya, beberapa alasan yang kami kemukakan ini sudah cukup, saya pikir, untuk membuktikan bahwa Alkitab itu firman Allah. Jika Anda temukan ada sesuatu yang salah, yang tidak benar, yang Anda pikir kontradiksi, Anda boleh WhatsApp di nomor saya dan silakan bertanya. Ya. Baik, kemudian Ibu, bagaimana konsep keselamatan itu sekarang? Kita akan bahas ini tentang di dalam waktu dulu di Al-Quran itu bagaimana dulu tuh gitu. Ya, kalau di agama saya yang lama itu kan di pertemuan live streaming kita pertama saya udah menyenggol ya bahwa keselamatan itu ditentukan oleh amal ibadah kita, oleh perbuatan baik kita, itu yang menentukan kita bisa ke surga atau tidak gitu. Jadi sesuatu yang tidak pasti karena standarnya pun ukurannya tidak jelas. Seberapa banyak kita harus beramal, seberapa banyak kita harus berbuat baik dan beribadah. Nah, ini berbeda dengan konsep keselamatan di dalam kekristenan, di mana kita diselamatkan oleh anugerah kasih karunia Allah semata, bukan usaha manusia. Ya kan? Tapi karena begitu besarnya kasih Allah kepada dunia ini, maka Dia mengaruniakan keselamatan itu kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus yang berkorban di kayu salib. Jadi begini ceritanya Pak John. Ketika manusia Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, maka saat itulah Allah
Allah terpisah dari manusia. Kenapa? Karena Allah yang Maha Suci itu tidak bisa dihampiri oleh manusia berdosa. Ya kan? Setetes dosa pun itu tidak bisa menghampiri Allah. Nah, tapi Allah itu sudah menetapkan satu cara untuk kita bisa kembali ke sorga, dilayakkan kembali ke sorga, yaitu dengan cara bahwa dosa ini harus diselesaikan. Ya, jadi tidak bisa disogok pakai perbuatan baik, tidak bisa disogok pakai amal ibadah, tidak. Tapi dosa harus dihukumkan, ya kan? Maka saat itu Allah menjanjikan akan mengirim juru selamat. Nah, juru selamat inilah nanti yang akan menggantikan kita dihukum, ya kan? Jadi seharusnya kita yang berdosa ini dihukum, tapi juru selamat ini yang dihukumkan untuk kita. Begitu kan? Nah, saat itulah dosa kita diselesaikan. Diselesaikan berapa banyak? Apakah 25%, 50%, atau seberapa persen? Alkitab mengatakan dosa kita diselesaikan secara total. Segala dosa kita, yaitu dosa kita yang dulu yang sudah kita perbuat, dosa kita sekarang yang sedang kita berbuat, dosa kita yang akan datang, yang belum kita perbuat, itu sudah dipakukan di kayu salib dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, jadi saat itu Tuhan menjanjikan akan datang juru selamat. Nah, Adam, manusia di perjanjian lama, Adam sampai Zakaria ya, nabi terakhir ya, itu diwajibkan untuk melakukan ibadah simbolik, Pak John. Nah, ibadah simbolik ini apa? Yaitu ibadah yang menyimbolkan sang juru selamat yang akan datang, yang masih jauh di depan, ya kan? Nah, caranya adalah ambil seekor domba jantan, ya kan? Letakkan di atas mezbah, kemudian kita sambil mengaku dosa, kita potong, disembelih. Domba itu disembelih. Ini yang disebut dengan domba korban, ya kan? Itu kalau dulu di Islam itu kurban itu bagaimana, Bu? Apa simbolnya apa itu? Oh, ya itu ada hari raya korban di agama saya yang lama, tapi konsepnya udah beda, ya. Di sana bukan untuk supaya kita diselamatkan, tidak ada konsep keselamatan di situ, tapi lebih kepada sedekah gitu kan. Berkorban untuk yang sudah meninggal gitu. Itu juga supaya amalannya bertambah gitu ya. Jadi bukan konsepnya beda gitu. Tapi sama-sama motong domba juga. Namanya juga hari raya korban gitu. Sampai hari ini juga merayakan hari raya korban gitu. Nah, ini kemiripan ya di perjanjian lama. Iya, ini diadopsi dari perjanjian lama, cuman dengan beda konsep gitu ya. Nah, ketika orang perjanjian lama melakukan ibadah simbolik ini, itu fungsinya adalah untuk mengingat juru selamat yang dijanjikan oleh Allah, ya kan? Dan untuk apa? Untuk diselamatkan karena juru selamat belum datang, jadi domba ini itu menyimbolkan sang juru selamat. Seperti inilah nanti juru selamat ini akan dikorbankan untuk menggantikan dosa seisi dunia, gitu. Nah, jadi mulai dari Adam ya sampai manusia terakhir nanti itu diselamatkan oleh sang juru selamat ini. Kalau kita sekarang, kita ini setelah Tuhan Yesus datang, Allah datang menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus ini dan dipakukan di kayu salib menanggung dosa kita. Nah, kita diselamatkan oleh juru selamat yang sudah datang, Pak. Ya, juru selamat yang sudah datang. Tapi Adam sampai manusia sebelum kedatangan Kristus itu diselamatkan oleh juru selamat yang akan datang. Kalau kita diselamatkan oleh sampai manusia terakhir nanti yang belum lahir, itu diselamatkan oleh juru selamat yang sudah datang. Makanya Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke sorga, ke rumah Bapa, kecuali melalui aku." Artinya, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir, semua bisa selamat masuk sorga hanya melalui iman, percaya kepada Yesus Kristus.
Ya, Nah, imannya seperti apa? Apakah percaya begitu saja? No, ada namanya pengakuan iman, ya. Melalui apa? Melalui pertobatan, ya. Jadi tidak ada keselamatan tanpa pertobatan. Jadi kita mengaku kita orang berdosa, seharusnya kita dihukum di neraka karena dosa-dosa kita, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menggantikan kita dihukum. Nah, karena Dia sudah mati untuk kita, maka kita hidup baginya. Ya, jadi kita sekarang ini bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita, gitu. Ya, nah, ada yang bertanya ke saya, Pak John. Oh, enak banget dong jadi orang Kristen, sudah pasti selamat. Kalau pasti selamat mah buat dosa aja lagi gitu kan udah ditanggung dosanya, ya kan. Setelah itu ya udah bikin dosa aja banyak-banyak gitu. Nah, saya bilang orang ini tidak paham. Dia tidak tahu bahwa Allah itu tidak sebodoh itu. Allah menyediakan satu sistem. Jadi dia menyelamatkan orang by system. Sistemnya apa? Ketika kita bertobat dan percaya itu, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saat itu juga hati kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Dimateraikan. Kalau saya tanya pakar hukum, ya, apa sih artinya dimateraikan? Apa sih konsep materai itu apa sih? Materai itu ternyata artinya disahkan, Pak. Ya kan? Jadi kalau ada surat perjanjian di atas materai itu sah secara hukum. Jadi kalau kita dimateraikan dengan Roh Kudus, kita disahkan menjadi miliknya Allah. Kita bukan milik iblis lagi, tapi kita sejak saat itu menjadi miliknya Allah, dimateraikan dengan materai ilahi. Materai ilahi itu adalah Roh Kudus. Nah, jadi Roh dulu ya, itu di agama dulu itu bagaimana? Disahkan untuk jadi ini ya, supaya masuk surga itu bagaimana itu dulu? Nggak ada konsep itu, Pak. Nggak ada disah-sahkan ya? Itu nggak ada. Dimateraikan itu nggak ada. Makanya orang yang di luar Kristus, di luar iman kepada Tuhan Yesus, ingin sekali berbuat baik, ya jadi orang yang baik, orang yang nggak berbuat dosa, menjauhi dosa, tapi nggak mampu gitu. Hari ini baik, besok belum tentu gitu, ya kan? Hari ini dia baik sekali, besok udah jahat dia gitu. Jadi tidak ada yang mengendalikan. Nah, Roh Kudus ini fungsinya itu mengendalikan kita. Kalau saya katakan, saya berikan istilah sebagai remote kontrolnya orang percaya, Roh Kudus ini, ya. Setuju nggak, Pak John? Remote control, ya kan? Kenapa? Saya merasakan gitu. Di saat saya ingin berbuat salah, ya kan? Itu dia udah berputar tuh di dalam. Aduh, kayak bola duri gitu ya. Aduh. Kalau dulu di agama lama dulu berarti kalau kita masuk Islam itu cuman ucap 2 kalimat syahadat ya sudah gitu. Enggak ada materai atau apa, maksudnya ada apa yang yang bisa meteraikan itu, enggak ada konsep itu sama sekali ya. Enggak, setahu kita lihat aja sekarang mu'alaf ya kan. Begitu gampangnya gitu ya, jadi mu'alaf ya kan, mengucapkan 2 kalimat syahadat udah jadi Islam dia. Tapi kalau kita kan harus bertobat sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh, ya kan, dan belajar dulu, diajar dulu, baru paham dulu, baru bisa jadi Kristen gitu. Jadi nggak seperti jadi jalan ke surganya juga enggak jelas ya gitu. Artinya mudah-mudahan masih gitu. Semuanya masih terserah Allah gitu ya. Ya gimana kalau melalui ibadah dan amal baik itu kan setiap orang beda-beda kemampuannya, Pak. Jadi siapa yang bisa pastikan gitu? Siapa yang bisa pastikan? Kalau ini jelas kepastian gitu. Ya, mungkin bisa kutip satu ayat, Pak. Ya, satu ayat dari Tuhan Yesus tentang kepastian masuk surga itu ya. Iya. Tunggu saya ambil kacamata. Ini tunggu, Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Bisa dibacakan Pak John? Ayat 27. Oke. Sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku.
Amin. Yes, amin. Ya. Itu Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Ya Iya, kan? betul. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa kita ini disebut domba. Kenapa kita disebut domba? Karena patuh, domba itu menyimbolkan kepatuhan, ketaatan, ya kan? Nah, itu Ya. menyimbolkan ketaatan, ya kan, kesucian, kan bulunya putih tuh domba ya. Jadi Ya. menyimbolkan itu, gitu Pak John. Jadi itu bukan kata kita gitu. Kita pasti masuk surga kata kita, bukan. Itu Tuhan Yesus sendiri yang memberikan janji ini, gitu Pak. Iya, Nah, betul. Amin. kita boleh percaya nggak? Ya kita harus percaya. Kalau saya percaya sekali, kenapa? Karena yang menjanjikan ini sudah ada di sorga sekarang. Kalau yang Iya. menjanjikan saya itu masih di kuburan, sorry, saya nggak mungkin mau percaya dulu gitu, ya kan? Tapi karena yang menjanjikan ini memang sudah di sorga, dan di sorga itu tidak ada pendusta bisa masuk ke sana. Iya. Betul ya Pak Jan? Mati dan bangkit ya, naik ke sorga. Iya, iya. Bukan Dia mati, sudah mati dan enggak bangkit-bangkit. Gitu. betul, ya. Apa? Jadi mau nggak mau harus percaya gitu. Karena memang dia sudah ada di sorga gitu, dan dia tahu jalan ke situ, ya kan? Iya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat bagimu, ya kan? Iya. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada, gitu. Iya, iya. Jadi apalagi yang kita khawatirkan gitu, ya kan? Makanya kalau orang Kristen yang militan, ya kan, dia akan berkata, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi nggak ada yang takut mati tuh orang Kristen yang lahir baru, ya kan? Karena udah pasti masuk surga gitu. Dan itu bukan kita yang ngomong, tapi Tuhan sendiri yang menjanjikan itu. Gitu. Memang betul. Gitu. Jadi Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau ya hanya ada dua kemungkinan. Kalau Yesus benar, maka yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kalau Yesus itu berdusta, berarti orang yang tidak percaya kepadanya juga masih ada kemungkinan loh masuk surga. Karena kalau dengan amal, nyatanya orang-orang Kristen yang percaya Yesus baik-baik juga semua. Tidak ada juga yang jahat-jahatin orang kan? Iya. Sebenarnya ya percaya Yesus itu selalu untung ya. Artinya apa? Kita percaya Yesus diberi sebuah jaminan keselamatan ya, yang pasti. Kalau Yesus benar, ya pasti benar gitu loh. Kalau Yesus salah, katanya kan? Ada yang bilang kalau salah saya juga enggak rugi apa-apa ikut Yesus, saya juga orangnya baik. Buat Tuhan, kita banyak nyumbang orang, bahkan kita tidak pernah tuh ribut-ribut ini ngerusak tempat orang gitu loh. Baik juga kan? Iya. Nggak pernah benci orang. Nah, kalau masuk surga dengan amal ibadah kebaikan, orang Kristen juga masuk. Gitu. Masih menang. Tapi kalau masuk surga hanya melalui Yesus Kristus, maka yang tidak percaya kepadanya akan binasa. Nah, jadi saya share sedikit ini mengenai garis zaman, sistem ibadah di dalam perjanjian lama ini sebenarnya mirip-mirip dengan Muslim. Di mana pada perjanjian lama semua ibadah itu bersifat simbolis. Makanan juga tidak boleh makan babi, haram, karena ukuran kesucian itu diukur dari lahiriah jasmaniah. Jadi pada zaman perjanjian lama semuanya sistem ibadah juga wanita pakai kerudung ya, harus sujud 1 hari 3 kali kalau Yahudi ngadap Yerusalem, masuk bait Allah, cuci kaki, cuci tangan ya, sama seperti sekarang orang masuk masjid. Nah, mengapa demikian? Karena pada zaman perjanjian lama sistem ibadahnya itu bersifat lahiriah, jasmaniah ya. Dan orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus harus melakukan simbolnya, yaitu ambil domba sambil memegang kepalanya, mengaku dosa, percaya kepada Mesias yang akan datang menebus dosa manusia. Nah, ketika Mesias datang, Yesus Kristus datang, makanya Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah penghapus dosa manusia. Yohanes 1 ayat 29. Juru selamat Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib untuk menanggung dosa semua manusia. Ada yang bertanya nih, kok harus Tuhan Yesus turun menanggung dosa manusia?
begini, Allah yang Maha Adil Dunia. menuntut dosa itu harus dihukum karena sifatnya adil, dosa harus dihukum. Allah yang Maha Kasih membuat dia ingin mengasihi manusia juga. Jadi Allah itu tidak bisa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sifatnya. Misalnya sifatnya maha suci, jujur. Dia tidak mungkin dong dia mencuri harta orang kaya kasih orang miskin begitu, yang ngerampok orang lalu sumbang-sumbangkan ke orang. Tidak mungkin. Nah, jadi Allah Maha Kasih. Jadi akhirnya kalau dalam Filipi pasal 2 ayat ke-6 itu Yesus Kristus yang dalam yang setara dengan Allah, yang dalam rupa Allah, tidak memandang kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya menjadi hamba sama seperti manusia. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia hidup di antara kita. Jadi Yesus Kristus manusia yang suci, dilahirkan dari Roh Kudus, mati di kayu, dihukum dan menggantikan dosa semua manusia. Jadi dosa manusia dulu sekarang akan datang. Nah, sekarang kita tidak perlu lagi ambil domba, kita menyembah di dalam roh dan pikiran. Hati dan pikiran kita pakai firman Tuhan. Kita tidak perlu lagi takut makan babi. Ya, kalau sehat, kalau tidak takut kolesterol, mau makan silakan. Sekarang makanan itu bukan masalah dosa, tetapi makanan itu adalah masalah kesehatan. Ya, begitu ya, Bu ya. Jadi ini memang ya teman-teman kita banyak yang lain ya. Dan kebenaran. Banyak yang belum paham artinya begini, masih katanya juga sebagian kekristenan juga masih katanya ada yang pelihara hari Sabat, takut makan babi, takut makan binatang yang berkuku belah. Padahal Tuhan Yesus kan sudah bilang, bukan yang masuk yang menajiskan, tapi yang keluar. Paulus juga berkata, segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan berguna. Jadi makan yang berguna. Iya. Jadi ya Ibu ya, oke, kita sedikit ini bertanya ini, bagaimana ini ya konsep dulu mengenai, kan orang-orang Muslim suka bilang katanya ini Allah orang Kristen ini beranak keluar. Apalah katanya ya. Bagaimana itu? Ya. Yes. Emangnya konsep Allah di dalam Al-Quran itu seperti apa gitu? Ya. Beranak. Ya. Halo? Iya, begini Pak John. Diperanakan ya. Kul a'udzu birabbin yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ya. Halo? Ya, halo. Halo Pak John? Ya, dengar. Ya, coba diulangi Bu. Tadi kurang dengar. Halo? Halo? Del, baterainya tolong Del. Ini dengar, bisa dengar. Ya, dengar Pak John? Bisa dengar ya. Ya. Oke. Begini Pak John, di sini. Ya. Delakom bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanak. Bisa dikatakan bahwa Tuhannya orang Kristen beranak gitu kan. Nah, pasti tidak beranak gitu. Karena memang ada tulisannya di Alkitab itu ada kata anak Allah ya kan. Nah, anak Allah ini ada yang A-nya huruf besar, terus anak Allah itu yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu anak Allah itu dalam konsep relationship. Jadi apa namanya ya, hubungan antara Yesus dengan Bapa itu ibarat anak dengan Bapa gitu. Nah, tapi bukan anak dengan Bapa seperti manusia juga, karena Allah itu adalah roh, ya kan? Allah itu adalah roh, jadi yang masuk ke rahim Maria itu adalah roh Allah gitu. Roh Allah sendiri yang masuk ke rahim Maria gitu. Nah, menjadi manusia gitu. Mengapa harus jadi manusia? Karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Nah, kalau sekiranya Allah mau menyelamatkan monyet, tentu dia datang jadi monyet. Betul ya? Karena yang mau diselamatkan adalah manusia, maka harus datang sebagai manusia, begitu. Nah, jauh-jauh di Perjanjian Lama,
di Perjanjian Lama itu Allah sudah memperkenalkan dirinya bahwa Allah itu adalah juru selamat. Di kitab Yesaya itu sangat banyak ayatnya bahwa aku adalah juru selamatmu, ya kan, penebusmu, ya kan. Tidak ada Allah selain daripadaku, ya Pak John ya. Nah, itu. Jadi jelas bahwa juru selamat itu adalah Allah itu sendiri yang datang menjadi manusia, ya kan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, memang rada sulit. Orang kalau tidak diilhami, tidak dicerahkan oleh Roh Kudus, rada sulit untuk memahami ini. Bagaimana mungkin Allah menjadi manusia, begitu ya. Nah, kalau di Al-Quran ada tentang Isa Al-Masih dikatakan kalimatullah. Kalimatullah itu kalimat Allah, itu juga firman Allah maksudnya, gitu ya. Iya kan? Nah, firman Allah. Nah, firman itu kan perkataan ya, Pak John ya. Perkataan ya. Seperti jangankan Allah, kita lah, saya misalnya. Bisa nggak dipisahkan antara saya dengan perkataan saya? Bisa dipisahkan nggak kira-kira? Saya dengan perkataan saya itu selalu bersama-sama, ya kan? Iya kan? Nah, saya dengan perkataan saya selalu bersama-sama gitu. Nah, sama juga Allah dengan firman-Nya itu selalu bersama-sama. Makanya Tuhan Yesus di banyak ayat berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ya kan? Bersama-sama gitu. Di dalam Islam itu konsep Allahnya bagaimana, Bu? Boleh sedikit cerita gitu nggak? Kalau di Islam yang setahu saya itu Allahnya itu zat, ya kan? Zat. Dia tidak zat ya, tidak diserupakan dengan apapun. Zat, Pak. Zat kan berarti tidak ada cair, padat atau gitu. Nah, tidak ada penjelasan juga. Apakah itu cair, padat atau gas? Tidak ada. Pokoknya Allah itu eksistensinya adalah zat. Tidak bisa diserupakan dengan apapun. Jadi sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Pokoknya dikatakan roh juga tidak ya, karena zat gitu kan. Nah, penjelasan ini yang membuat salah satu kebingungan saya, zat seperti apa gitu kan. Bagaimana kita bisa berdoa kepada zat begitu? Ya dengan percaya saja gitu. Kita percaya dia ada. Zat itu bisa maha kasih katanya. Zat itu bisa maha suci. Zat itu maha benar bagaimana? Allahu Akbar itu artinya apa? Allahu Akbar itu artinya Allah maha besar. Nah, Allah maha besar. Itu Allahu Akbar. Gitu ya. Zat yang maha besar. Ya. Jadi justru penjelasan detailnya itu yang tidak ada gitu. Eksistensi Allah itu seperti apa gitu. Nah, itu yang menjadi catatan juga bagi saya waktu itu. Ya, sampai hari ini pun saya masih cari-cari eksistensinya apa gitu. Nah, tapi kalau Allahnya Alkitab itu jelas kronologis, runtut ya, asal muasalnya seperti apa. Ya, dia sudah ada sebelum dunia ini dijadikan, dan jelas dia itu adalah Allah Tritunggal, ya kan? Iya, betul. Makanya waktu saya di Islam saya taunya Allah Tuhan orang Kristen itu 3, ya kan? Ternyata setelah saya pelajari tidak, Esa, justru Esa gitu. Nah, Tritunggal banyak cuma sepotong bacanya 3, tapi tunggalnya diabaikan gitu, ya kan? Tritunggal itu seperti di Alkitab mengatakan bahwa ada 3 ya yang memberikan kesaksian di sorga, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, ya kan? Ketiganya adalah satu gitu. Nah, itu. Jadi ada lagi yang dipertentangkan, kenapa tuh di sorga Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa gitu kan? Berarti 2 dong gitu kan? Nah, ya biasanya kan saya kan aktif di perdebatan dengan teman-teman Islam ini udah dari 2004, Pak, ya kan? Jadi macam-macam lah. Sudah lama ya, itu udah setiap hari gitu saya lakukan gitu ya. Jadi penginjilan ya. Jadi kenapa itu bisa bersanding? Ya, saya bilang jangan dibayangkan Bapa dengan Tuhan Yesus itu bersanding seperti pengantin gitu, bukan. Duduk di sebelah kanan Bapa dalam pemahaman saya itu kesetaraan, menggambarkan kesetaraan. Ya kan, makanya tadi Pak John sudah baca ayatnya gitu ya, bahwa Tuhan Yesus itu mengosongkan dirinya, ya kan, menghampakan dirinya
sebenarnya dia Allah, tapi dia menghampakan dirinya, ya, menjadi sama dengan manusia, begitu. Betul. Nah, ya, lihat saja dari proses kelahirannya. Tuhan Yesus itu tidak lahir dari hubungan seksual, Ya. ya, tidak dari dari benihnya manusia, tidak, ya. Tuhan Yesus itu tidak dari benih manusia dilahirkan, tidak juga dari benihnya Maria atau Yusuf, Ya. tidak, ya kan? Karena masih perawan ini, Ya, yang betul. perempuan ini, ya kan? Maria perawan gitu, perawan suci. Kenapa dipilih perawan suci? Ya karena Allah itu maha suci, jadi dia tidak bisa menyangkali dirinya, gitu. Ya. Maka dia lahir sebagai manusia pun harus dengan cara yang suci, gitu. Tidak Betul. wanita yang tidak tersentuh oleh pria, gitu ya, masih perawan. Nah, itu yang rahimnya dipinjam lah istilahnya, dipinjam oleh Allah untuk dia lewat. Kenapa nggak tiba-tiba jeduk udah jadi Yesus di luar udah gede gitu? No, Ya. ya, karena Tuhan itu nggak seperti itu gitu. Dia selalu, karena dia datang sebagai manusia, maka harus diikutin proses kelahiran manusia seperti apa. Dihamili dulu, ya, dikandung dulu 9 bulan baru lahir. Ya dia ikutin gitu. Ikutin alurnya gitu. Menjadi manusia seperti itu. Mana ada manusia tiba-tiba ada, itu mah hantu ya Pak Jon ya. Betul. Ya, tiba-tiba ada Ya. gitu. Enggak, Makanya, ya. Itu bukan ya kan? Itu iya. Yang sering ditanyakan sama orang-orang ini kan, agama lain itu kan, oh Tuhan kalian itu beranak lah apa. Sebenarnya omongan itu tidak cerdas sih. Sebenarnya yang ini apa olo-olo aja gitu kan. ya, Padahal kebanyakan olo-olo. Ya, kita tahu bahwa bukan demikian. Lalu bagaimana menjelaskannya? Tiga di dalam satu. Sebenarnya itu begini. Iya. Dasarnya itu adalah ya Alkitab firman Allah atau kitab lain itu yang firman Allah. Jadi gini, saya bisa kenal Ibu Rina Solihin adalah ibu memperkenalkan diri kepada saya. Saya tidak mungkin bisa kenal dengan ibu kalau ibu tidak memperkenalkan diri kepada saya. Nah, jadi kita orang Kristen bisa tahu tentang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah karena firman-Nya Alkitab yang tadi kita katakan dasarnya itu firman Tuhan benar memperkenalkan dirinya. Kalau dia memperkenalkan dirinya sebatas yang ingin dia kasih tahu tentang dirinya pada kita, ya kita sebatas itulah kita tahu tentang dirinya, kan begitu. Jadi sama seperti gini, ini banyak teman-teman yang komen gitu kan, yang nonton channel YouTube saya. Mereka kan belum kenal saya siapa, paling tahu ya saya kasih tahu nama saya. Nah, Jonsu. Apakah saya lahir tahun berapa, hobi saya apa, mereka nggak tahu. Jadi mereka bisa tahu tentang saya sebatas saya kasih tahu. Demikianlah Allah, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini, kita bisa tahu tentang dirinya sebatas dia kasih tahu tentang kita. Kita tidak bisa menduga-duga gitu loh. Yang lebih konyol memang sebenarnya adalah berkata yang kita sembah itu sesuatu bukan pribadi, bukan roh, bukan apa, zat. Nah, bagaimana zat itu bisa menolong kita? Bagaimana dia bisa mengasihi kita? Nah, ini kan yang lebih aneh lagi gitu, secara saintis ya, kalau kita mau diskusi secara saintis gitu loh. Zat itu kan terdiri ada cair, padat atau apa gitu. Nah, ini lebih aneh lagi gitu. Makanya saya banyak lihat ya, orang-orang mualaf center itu kan komen, oh Yesus itu bukan Tuhan, bagaimana sih Tuhan bisa ini nih. Nah, konsep itu mereka itu tidak baca di dalam Alkitab. Memang Tuhan seperti itulah dia memperkenalkan diri kepada manusia. Iya. Nah, oke Bu, kita lanjut ke topik ini. Kan mereka suka bilang juga ya, dulu non Kristen suka bilang bahwa ini orang Kristen ini nyembah patung katanya. Emang patung apa yang nyembah? Saya belum pernah ada patung di rumah saya atau di gereja. Iya, sama Pak Jon. Puji Tuhan selama jadi Kristen ikut Tuhan Yesus, satu kali pun saya belum pernah lihat patung nggak ada di gereja. Dan di rumah saya pun nggak ada patung apapun nggak ada, ya kan? Nah, coba Pak Jon, kita buka dulu Imamat 26 ayat 1. Imamat 26. Bagaimana Tuhan sangat menganggap itu sebuah kekejian, sangat dilarang keras untuk menyembah patung dalam bentuk apapun. Bahkan bukan patung aja, berhala-berhala dalam bentuk yang lain pun itu tidak boleh disembah. Imamat 26 ayat 1 ya. Ayat 1.
Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Jangan juga batu berukir, janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Di dalam Keluaran 20 ayat 4 kan, janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, itu disembah di langit, di bumi, di udara, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi Pak John, patung itu bukan hanya postur manusia, bukan, ya. Patung itu berupa tugu, misalnya kotak, ya kan, kotak. Atau batu berukir, ya kan. Nah, batu berukir itu juga berhala gitu kata Tuhan. Ini Tuhan yang bilang loh, bukan saya loh, ya. Nah, Tuhan yang bilang. Jadi janganlah sujud menyembah kepadanya. Bagaimana mungkin orang Kristen menyembah patung? Udah dilarang kok oleh Tuhan. Begitu tegasnya di sini, ya kan? Tidak boleh. Apa sih namanya menyembah berhala itu apa? Seperti apa sih orang bisa disebut menyembah berhala? Yaitu ketika seseorang mengkultuskan sebuah benda dalam ritual ibadahnya. Saya memberikan definisi seperti itu. Jika seseorang mengkultuskan sebuah benda dalam ritual ibadahnya, itu dia menyembah berhala. Kadang nggak disadari, Bang. Termasuk kalau ada batu itu, kalau batu kita keliling-keliling batu itu sambil berdoa kepada batu itu. Kalau berangkat dari Imamat 26 ayat 1, betul. Ya. Jadi bukan kita yang ngomong, tapi firman Tuhan. Allah sendiri yang mengatakan ini. Kalau marah ya silakan marah sama Allahnya. Iya, betul. Makanya saya pun bingung kalau sekali ini kan waktu saya pernah diundang di itu kan IAIN ya. Di IAIN untuk ini ceramah untuk mahasiswi di sana pada waktu itu semuanya di sana ingin tahu Kristen. Dia bilang, "Wah, orang Kristen nyembah patung." Saya bilang, "Saya belum pernah ada patung di rumah saya di gereja apapun." "Jangan-jangan kamu salah kali memahaminya." Saya bilang, "Oh, enggak, itu gereja itu ada patung." "Oh," saya bilang, "saya bukan Kristen yang seperti itu." Saya bilang, Kristen itu kan macam-macam. Ya, itu mereka buat simbol-simbol patung itu ya itu urusan Kristennya beda. Kalau saya Kristen Alkitabiah yang sesuai Alkitab beda. Saya bilang, Alkitab saya tulis tidak boleh nyembah patung. Itu kan melanggar itu. Taurat itu ya 10 perintah Allah jangan buat patung. Bagaimana saya bilang? Jadi termasuk dong Bu ya. Sebenarnya mereka menuduh kita untuk bilang nyembah patung, mereka sendiri mungkin tiap tahun keliling-keliling 7 kali lah. Nanti katanya ada rumah itu lagi kan, ada apa? Ada bangunan ini harus lempar jumroh, dilempar begitu. Itu bagaimana itu? Bukankah berhala itu? Makanya saya katakan itu. Jadi begini Pak John, ya memang orang bilang tunjuk satu tapi 4-nya ke kita gitu kan. Kita nunjuk orang 1 jari tapi yang lain 4-nya ke kita gitu. Jadi saya sebenarnya nggak begitu nyaman ya membahas ini ya. Tapi karena memang ditanya ya saya harus jawab gitu kan. Itu kan iman saya bahwa saya waktu jadi Islam, mengapa saya nggak enggan naik haji itu di pikiran saya sudah nggak ini gitu loh ya. Jadi ngapain sih gitu kan. Nah setelah jadi Kristen saya semakin yakin dengan Imamat 26 ayat 1 ini ya kan. Imamat ini kan ditulis oleh siapa Pak John? Oleh Musa lah kan. Nabi Musa loh. Ya, Nabi Musa loh. Itu apa ribuan tahun ya. Iya kan? Ya, ini sudah ditulis, Allah sudah melarang gitu untuk membuat patung, membuat tugu berhala, batu berukir, sudah diwanti-wanti jangan sujud menyembah kepadanya gitu. Jadi sudah nggak mungkin gitu. Kita sebagai orang Kristen Alkitabiah punya patung. Tapi saya juga nggak bisa menyalahkan saudara-saudara saya yang Muslim ya, karena mereka memang melihat Pak John, ya kan, ada gereja yang memang ada patungnya gitu, ya kan. Bahkan saya juga pernah hadir di gereja itu waktu ada pernikahan. Nah pengantin ini cium kaki patung itu gitu. Iya, jadi memang ada. Mereka nggak bisa disalahkan juga. Mereka memang melihat ada patung itu gitu. Cuman mereka nggak tahu bahwa Kristen Alkitabiah
itu tidak mengenal ya seperti itu, patung seperti itu. Iya kan? Iya, Gitu. betul betul. Iya, Iya. saya pun bingung ya. Banyak orang yang misalnya kayak ada mengkultuskan pelihara tempayan lah, pelihara jimat apalah apa segala macam. Ini sebenarnya berhala, kekejian bagi Tuhan. Itu tidak benar gitu. Kekejian. Iya, Iya, tidak boleh seperti itu. Ya, jadi betul. sahabatku dimanapun Anda berada, ya Kristen yang Alkitabiah tidak menyembah patung. Nah, ada yang bertanya lagi kepada saya, Pak Jonsung, dia bilang, itu saya lihat Yesus, wajah Yesus itu kan seperti itu, Kak. Oh, saya bilang, saya itu tidak percaya itu wajah Yesus, itu hasil imajinasi dari Nasi. orang-orang ya, Iya. pelukis yang berbeda. Coba lihat, kalau misalnya ya, pelukis Afrika, dia melukis wajah Yesus itu agak kulit hitam, Hitam. agak kriwil, rambutnya keriting-keriting. Iya. Kalau yang Asia, matanya sipit, kulitnya sawo Iya. mata, rambutnya cepak. Aduh, saya bilang ini kan hasil imajinasi dari manusia. Kita bukan Iya. menyembah kepada hasil lukisan itu, tapi Iya. kita menyembah di dalam roh dan Dan kebenaran. Iya Pak John, saya juga sering ya diberikan gambar-gambar. Ada gambar Yesus adalah 20 foto kayak gitu ya. Dibilang itu Yesus ya. Saya ditanya, "Coba kamu pilih Yesusmu yang mana?" gitu kan. Coba pilih dari Ya, semua gambar ini, Yesusmu yang mana? Saya bilang, "Maaf ya, ya, satu pun dari gambar itu tidak ada Yesus saya." Saya bilang, "Yesus saya itu nggak ada iya, gambarnya." Karena waktu zaman Yesus saya itu kamera belum ditemukan, ya kan? Pelukis iya, juga belum ada, ya kan? Dan kalau iya. saya lihat yang ada di kalender itu untuk Yesus saya itu kegantengan, terlalu ganteng justru, ya kan? Karena Alkitab Di dalam memberitahukan, nah di kitab Yesaya bahwa Yesus saya itu tidak ganteng, dia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada, sehingga orang menginginkannya. Jadi sehingga kalau bisa perempuan jatuh cinta padanya lah enggak, gitu ya. iya, enggak bisa jatuh cinta saking mungkin jelek ya Pak ya, tidak tampan gitu. Nah, Ya. tapi kalau saya disuguhi ya gambar-gambar yang ya rambutnya gondrong, putih, hidungnya mancung, wah itu mah kegantengan untuk Yesus saya gitu. Jadi ya, kalau di dalam Matius juga, Injil Matius sudah diperingatkan di akhir zaman katanya. Pada Iya, waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga hujat, sekiranya mungkin mereka menyesatkan misalkan orang-orang Tuhan. Ya pilihan. betul. Jadi iblis itu sekarang ngaku Mesias, dia nampakkan diri kemana-mana, itu masih hati-hati, itu Betul. waspada itu ya. Iya, iya, Saya pernah iya. nonton itu di YouTube itu ada pendeta katanya, dulunya dukun katanya, mantan dukun. Lalu nggak Iya. tahu kenapa katanya dia ketemu Yesus. Ketemu Yesus, nah, kemudian makan ketemu Lucifer lagi katanya segala macam cerita. Waduh. Saya bilang entah ini mau ngangkat diri jadi apa begitu. Sangat sangat lucu sekali ya. Jadi kita tidak Iya, bisa percaya. Kalau kita bilang patung itu hanya sebuah karya seni, oke. iya. Tidak untuk disembah. Tidak Kalau di rumah disembah. saya ada lukisan, misalnya ya, lukisan apa tentang keindahan alam, kenapa ya itu tidak masalah. Enggak. Bukan kultuskan itu kan, bukan nyembah Itu itu. seni, ya. Iya, itu kan seni ya. Betul. Ya, ya. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, ya ini harus kita semua harus banyak baca Alkitab, ya. Seperti Ibu Rina Solihin, dia banyak baca Alkitab dan banyak bertanya, belajar. Akhirnya pemahaman tentang Kristenan itu akan menjadi benar. Kalau ya kita kalau kita itu tidak pernah baca Alkitab, cuma datang ke gereja, hora-hore, joget-joget pulang gitu, ini bahaya, bisa disesatkan begitu ya. Ini Betul. harus banyak baca Alkitab dan cross check kita semuanya ya. Oh iya Bu, pertanyaan terakhir Ya, ini terasa udah 1 jam loh. nggak terasa ya. Ya, Iya Pak John, bagaimana pendapat Ibu? Kan Ibu kan orang Minangkabau, orang Payakumbuh. betul. Nah, Iya, jadi itu
Gubernur Sumatera Barat itu bisa melarang, katanya menghapus Injil di dalam bahasa Minangkabau. Bagaimana pendapat Ibu melihat hal ini? Ya, coba kasih sedikit ini pendapat. Ya, sedikit pandangan pribadi ya Pak Ya, Jan ya. ya, Memang sekarang lagi viral di banyak pandangan dari berbagai pihak ya tentang tindakan dari Gubernur Sumatera Barat ini untuk menghilangkan aplikasi Injil berbahasa Minang di Play Store, dan saya pikir sudah hilang. Ya, ya, banyak yang bilang betul. sudah hilang. Ya, tapi sebenarnya ya sebagai seorang Kristiani ya dan orang Minang, saya nggak begitu mengkhawatirkan itu gitu, dan tidak juga mempersoalkan itu. Karena apa? Saya juga bertobat jadi Kristen bukan karena Alkitab berbahasa Minang. Ya, Iya kan? Dan betul. saya pastikan tidak banyak yang tahu kalau ada Injil berbahasa Minang. Saya Ya, juga banyak teman-teman bilang, ada ya? Ada ya bahasa Minang ya? Berarti mereka juga nggak begitu tahu gitu kalau ada ya, Alkitab berbahasa Minang. Tapi setelah gubernur ini bersikap seperti itu, orang jadi tahu semua gitu, ya. ya kan? Bermunculan akhirnya orang Minang. Iya, iya. Dan apa? Orang Minang itu bisa bahasa Indonesia baik sekali gitu. Jadi kalau Ya, mau hapus Alkitab berbahasa Minang nggak ngaruh sebenarnya sih, ya kan? ya, Dan nggak perlu diributkan juga gitu. Kalau saya ya, sih positive thinking aja Pak, karena sekarang ya. kan udah dekat-dekat pemilu. Pernah tahu itu ada ininya isu politisnya lah, ya kan? Ya misi politisnya saya nggak tahu ya. Tapi kalau Ya, bagi saya ya udahlah nggak usah dibahas gitu ya, nggak usah ya. dibahas. Kalau mau baca Injil mah bahasa Indonesia di Play Store banyak banget, tinggal Iya. di-upload ya kan. Iya, Orang-orang dan Minang sekarang cerdas, bahasa Inggris pun jago, bahasa apa oh, jago orang Minang. betul. Iya, ya Hmm. dan saya iya memang orang Minang itu udah dari dulu sudah tercatat sih dalam sejarah Indonesia banyak orang pinter gitu ya. Ya, Dan apa eh, mereka sangat menonjol gitu baik di pemerintahan dari apa banyak budayawan, sastrawan itu kan banyak orang Minang. Mereka bukan orang-orang bodoh gitu. Jadi kalau mereka mau tahu, memang mau baca Injil ya nggak perlulah yang bahasa Minang nggak ada juga nggak apa-apa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris apa banyak kok gitu iya. kan. Iya. Cuman kalau Dan saya lihat dari konteks sebagai pemimpin bagi semua umat beragama, karena iya, kepemimpinan itu kan bukan pemimpinan di provinsi dia kan bukan apa syariah atau khilafah atau seperti itu. iya. Ini Nah, demokrasi itu. ya sebenarnya itu salah. Dia tidak Ya, menghargai hak asasi manusia, betul. demokrasi di mana manusia itu bebas berpendapat, bebas berpikir, ya bebas Betul. beragama menentukan ininya keyakinannya, melanggar Betul. undang-undang Betul. sebenarnya Iya, gitu. benar gitu. Ya, Jadi apa dengan adanya kasus ini, orang kan punya bisa menilai ya, Pak ya. Orang bisa nah, akan cari tahu gitu, akan cari betul. tahu masalahnya apa sih gitu. Kenapa sih gitu? Mengapa, kenapa, tujuannya apa? Orang kan akan menganalisa semuanya gitu. Ya Ya, kan? Nah, itu kan sebenarnya kurang baik gitu kan. Karena apa? betul. Karena negara ini kalau tujuannya untuk menghambat pengembangan agama Kristen gitu, itu sebenarnya penyebar luasan Injil itu tidak bisa dihalangin dari zaman dulu. Kita tahu Betul. kan berapa banyak pahlawan-pahlawan iman, pemberita-pemberita Injil yang mati syahid gitu ya, martir ya, yang Ya, dianiaya, yang dibunuh. Tapi apakah kekristenan jadi macet? Enggak kan? Justru semakin dihambat semakin merambat. Ya kan? Itu fakta. ya, Ya kan? Itu fakta betul. gitu. Enggak bisa dihalangin. Karena di Alkitab sudah mengatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Siapa sih yang bisa melawan Allah? Betul. Ya kan? Ya. Siapa yang bisa melawan Allah gitu? Enggak Makanya ada. saya bilang kan, saya makanya bilang bahwa di negara ya, misalnya kayak Amerika dengan demokrasi itu bebas. Orang bebas Iya, berpikir, bebas menentukan. Sehingga akhirnya mereka menggunakan akal budinya untuk membandingkan dan berpikir dan mereka menemukan kebenaran. Ya. iya, Justru yang tidak berani, yang takut diuji, ya,
yang takut untuk didiskusikan, diperdebatkan, jangan banyak tanya katanya, udah imanin saja. Nah, yang kayak gitu Iya, kan nanti orang semuanya bagaimana bisa seperti itu? Ya. iya. Iya, itu kan alasannya Pak. Dasarnya sebenarnya gubernur mengeluarkan itu karena filsafah Minang ya mengatakan bahwa adat bersandi sara, sara bersandi kitabullah. Nah, Ya. kitabullah berarti apa? Dasarnya adalah Al-Qur'an gitu kan. Jadi di luar Al-Qur'an nggak boleh masuk ke Minang gitu. Itu alasannya. Tapi saya bertanya lagi, apakah kitabullah itu apakah Taurat, Zabur dan Injil itu bukan kitabullah? Ya kan? Ya. Nah, kita lihat rukun iman ketiga, ya. Orang Islam itu harus beriman kepada kitab sebelum Al-Qur'an. Taurat, Ya. Zabur, Injil. Iya kan? Itu bagian dari kitabullah gitu. Lalu mengapa pula gitu dilarang gitu kan? Ya nggak tahu ya. Mungkin mereka punya pandangan yang berbeda gitu. Bahkan saya pernah mengatakan gitu, kalau begitu rukun iman ketiga dihapus aja gitu kan. Jadi nggak perlu baca Injil, nggak perlu baca Taurat, Zabur, ya kan? Nggak perlu gitu. Ya, karena akan iya, karena rukun iman ketiga itu ya mendorong orang untuk mempelajari gitu. Kenapa sih saya disuruh beriman tapi saya nggak boleh baca? Gimana itu? Apa yang saya imani kalau saya nggak tahu gitu kan? Nah, gitu, ya kan? Saya suruh beriman ke sana, tapi saya nggak tahu gitu, beriman apa gitu. Saya nggak pernah baca, saya nggak tahu apa yang saya imanin dari kitab itu gitu kan. Nah, itu yang membuat orang semakin pengen tahu gitu loh, pengen tahu. Mungkin sebelum gubernur mempermasalahkan ini nggak ada ke arah sana gitu. Tapi sekarang orang jadi pengen tahu gitu. Ya kan? Puji Tuhan lah, puji Tuhan lah. Ada apa gitu? Ada apa dengan Injil gitu kan? Nah, itu. Iya. Ya, terima kasih Ibu ya. Tidak terasa ya. Iya, ngobrol Pak. sampai kita sudah 1 jam lebih dan saya senang sekali bisa ngobrol, bincang-bincang dengan Ibu mengenai kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa untuk semua ini orang-orang Minang dan semua orang Aceh kah, orang apakah. Ya saya memang kemarin lihat ada yang orang Aceh katanya dia percaya Yesus kemudian diusir lah apa ya. Saya bilang di dalam kekristenan tidak ada seperti itu. You mau masuk Kristen silakan. You mau keluar jadi Kristen silakan. Saya tidak ada rugi apapun. Ya, saya konyol melihat ada seorang mualaf dia bilang saya mau dikasih 100 miliar katanya, suruh balik lagi jadi Kristen. Saya bilang Pak John, saya kasih 1 sen aja nggak mau gitu, jangankan 100 miliar. Mana ada Tuhan bujuk orang pakai duit. Aduh. Justru kalau kamu pergilah. Kalau kamu mau suka apa ajaran lain silakan. Terserah. Iya. Kalau kamu anggap ini benar ya kamu ikutin gitu, bukan karena duit. Tuhan itu. Ini otaknya kadang itu nipu-nipu saja. Siapa juga yang bodoh mau kasih dia 100 M? Memang dia berharga sekali nyawanya. Aduh. Iya. Konyol. Iya. Ya. Betul Pak John. Oke, kita ya diskusi kita sampai di sini Ibu. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga Pak John ya. Salam untuk semuanya. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Ya, Maranatha. Salam juga untuk Pak Solihin ya. Yes. Salam untuk Ibu juga. Ya, oke. Baik sahabatku dimanapun Anda berada ya. Anda melihat di sini ya, apa yang saya bincangkan, apa yang saya bicarakan dengan Bu Rina Solihin ya, akhirnya dia bisa mengerti kebenaran adalah karena melalui pembelajaran Alkitab yang dalam. Baru bisa mengerti firman Tuhan. Nah, seperti slide yang saya kemuka ini yang di depan kita ini di layar ini ya. Saya akan sedikit menjelaskan bahwa hubungan kita dengan Adam, karena Adam dan Hawa telah membawa kita manusia berdosa, maka kita keturunan Adam, hubungan kita dengan Adam, kita menjadi orang berdosa. Karena kita semua adalah keturunan Adam dan Hawa. Semua berdosa. Nah, semua manusia berdosa tidak bisa masuk surga. Harus oleh ya
Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib menebus dosa manusia, baru manusia bisa diselamatkan. Nah, ketika kita percaya Yesus Kristus mati di kayu salib menebus dosa kita, kita mengikat hubungan kita dengan Yesus Kristus dan kita menjadi orang benar. Kita diberikan, dimateraikan dengan Roh Kudus, hati yang kudus, kita diberi posisi yang kudus, menjadi menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1:12, ketika kamu percaya kamu diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi menjadi kuasa anak-anak Allah, posisi anak Allah. Jadi ketika kita percaya, kita dapat posisi yang kudus, hati yang kudus, Roh Kudus, dan karakter kita itu belum kudus. Karakter itu untuk bersaksi, menjadi terang bagi sesama manusia, agar mereka bisa melihat terang kita dan bertobat dan diselamatkan. Nah, seorang kasih dalam Tuhan, mungkin ada yang bertanya, kalau bagaimana bayi, orang yang cacat mental mati, apakah masuk surga? Semua bayi di dunia ini mati masuk surga. Mau bayinya orang Islam, Buddha, Hindu, agama apapun, mati pasti masuk surga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus telah menebus semua dosa manusia, termasuk dosa anak bayi itu. Apalagi orang yang dari bayi cacat mental, autis, atau Down syndrome, ya, semua dosa telah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, tetapi kalau anak bayi itu tumbuh dewasa, menjadi besar, dia disuruh bertanggung jawab untuk bertobat, percaya Yesus Kristus. Kalau tidak bertobat, maka dia tanggung sendiri dosanya. Nah, inilah yang benar sesuai dengan Alkitab. Jadi anak bayi tumbuh dewasa menjadi akil balik, dia harus bertanggung jawab, bertobat, dan percaya. Kalau dia tumbuh akil balik, dia belajar, ya, tarik pedang, dia percaya, dia belajar pakai teriak-teriak, ya, jihad apa segala macam. Dia harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak, dia akan binasa, tanggung sendiri dosanya. Jadi sahabatku, dimanapun Anda berada, saya memilih, ya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Dan Ibu Rina Solihin juga telah melewati perjalanan waktu yang panjang, akhirnya memutuskan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Saya harapkan, ya, saudara-saudara semuanya, sahabat dimanapun berada, mau di Minang, di Aceh, ya, di Arab, entah di manalah, ya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan selamat, ya, dan kau bersaksi, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Sehingga mereka semua bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan bahwa manusia dapat diselamatkan, hanya dalam nama Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, mari bertobatlah. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika Anda ada pertanyaan, jika Anda ada pergumulan, ada pokok doa apapun, silakan hubungi WhatsApp saya 081258769200. Saya akan terus berdoa untukmu agar kebenaran firman Tuhan terus dicerahkan, terus masuk ke dalam hati dan pikiranmu sehingga engkau bertobat dan menemukan jalan kebenaran. Tidak ada kebencian di hati saya, tidak ada rasa, ya, untuk menjelekkan, tetapi ini adalah setulusnya dari hati saya agar Anda semua masuk ke dalam kerajaan surga. Bersama saya John Sung. Jesus, my Savior. Maranatha.